Inti dari dinamika hubungan yang seringkali bikin cowok paling cool pun tiba-tiba merasakan kebingungan adalah momen ketika seolah-olah lantai yang kita pijak mendadak bergoyang, bahkan mungkin retak. Dinding pertahanan emosional yang selama ini kita bangun diuji hanya dengan satu kalimat atau satu tindakan tak terduga darinya. Dan banyak cowok merasakan hal ini. Gue ngerti banget. Rasanya seperti berada dalam labirin tanpa peta, di mana satu-satunya kompas yang kita punya adalah jantung yang berdebar kencang, bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang harus kulakukan agar dia tidak pergi? Nah, kita akan bedah ini sampai ke akar-akarnya, fokus pada bagaimana menghadapi ujian ini secara emosional. Karena respons terbaik itu tidak datang dari mulut, melainkan dari kestabilan jiwa lo. Mari kita sentuh dulu bagian paling fundamental. Psikologi, mengapa cewek melakukan ujian atau testing. Secara psikologis, ini adalah mekanisme penyaringan alami yang didorong oleh insting evolusioner yang jauh lebih tua dari kita semua. Cewek secara bawah sadar selalu mencari pasangan yang dapat memberikan stabilitas, keamanan, dan perlindungan. Bukan hanya secara fisik atau finansial, tapi yang paling penting secara emosional. Tes-tes yang dia berikan, misalnya tiba-tiba ghosting, membatalkan janji di menit terakhir, melontarkan kritik ringan tentang penampilan atau pekerjaan lo, atau bahkan menciptakan drama kecil, semuanya adalah alat ukur sensitif untuk menguji 3 hal utama dari diri lo. Pertama, kestabilan emosi, emotional resilience. Ketika dia menekan tombol panik lo, apakah lo langsung meledak dalam amarah, menjadi defensif, atau seolah-olah dunia lo runtuh? Cewek menguji, apakah emosi lo adalah pilar beton yang kokoh atau hanya tiang rapuh yang mudah diombang-ambingkan oleh mood atau kata-katanya. Cowok yang stabil secara emosional adalah cowok yang tidak reaktif. Dia bisa mengamati badai emosi tanpa harus basah kuyup di dalamnya. Kedua, kualitas batasan diri, boundaries. Dia menguji seberapa jauh dia bisa mendorong lo sebelum lo mengatakan tidak, atau setidaknya menunjukkan bahwa lo punya standar jelas tentang bagaimana lo ingin diperlakukan. Batasan adalah cerminan dari harga diri lo. Kalau lo rela menjilat ludah sendiri, membatalkan semua kegiatan lo, atau membiarkan dia menginjak-injak jadwal lo hanya demi membuatnya senang atau menghindari konflik, dia akan menyimpulkan bahwa lo adalah cowok tanpa standar. Dan secara psikologis, cowok tanpa standar dianggap cowok bernilai rendah karena tidak menghargai waktu dan dirinya sendiri. Ketiga, tingkat kebutuhan, neediness. Ini adalah penentu utama. Cewek menguji apakah kebahagiaan lo, rasa damai lo, dan rasa diri lo tergantung padanya. Cowok yang needy akan bereaksi dengan cemas, double texting, mencoba meyakinkan, atau berusaha keras untuk memperbaiki situasi agar dia kembali baik. Ini adalah sinyal bahaya terbesar. Kebutuhan menunjukkan bahwa lo nggak punya sumber kebahagiaan internal dan menjadikan dia satu-satunya sumber validasi lo. Sebaliknya, cowok dengan mentalitas kelimpahan atau abundance tahu bahwa hidupnya penuh dan dia memilih dia bukan membutuhkan dia. Dan ini membawa kita ke strategi emosional yang harus lo terapkan. Kuncinya adalah non-reaktivitas emosional dan frame control. 1. Kuasai seni non-reaktivitas emosional atau the art of detachment. Ketika tes itu datang, entah itu berupa ghosting 2 hari atau dia merespons pesan lo dengan sangat singkat padahal biasanya panjang, hal pertama yang harus lo lakukan adalah jangan mengambilnya secara pribadi. Ini perisai emosi lo. Ingatlah, tindakannya adalah cerminan dari proses internalnya, bukan cerminan dari nilai lo. Kalau lo langsung baper, marah atau panik, lo sudah menyerahkan kendali emosi lo kepadanya. Secara nggak sadar, lo bilang, ya emosi gue tergantung sama mood lo. Implementasi. Saat lo merasa dorongan buat ngirim pesan lagi, nelpon atau bertanya, kamu kenapa? Tarik nafas dalam-dalam. Fokusin energi lo ke hal yang sedang lo kerjakan. Alihkan pikiran lo ke hobi, pekerjaan, atau nongkrong bareng teman. Tunjukkan ke diri lo sendiri, dan secara nggak langsung ke dia, bahwa hidup lo nggak berhenti cuma karena responsnya tertunda. Ketenangan lo adalah jawaban paling kuat. Kedua, tetapkan dan pertahankan frame lo, frame control. Setiap interaksi punya bingkai atau frame realitas yang mendominasi. Saat dia melakukan testing, dia berusaha memaksakan frame-nya, yaitu frame di mana dialah yang memegang kendali emosional dan lo yang harus mengejarnya. Tugas lo adalah untuk santai tapi tegas menarik kembali frame lo, yaitu frame di mana lo adalah cowok bernilai,
punya tujuan, dan interaksi ini seharusnya menyenangkan dan saling menghormati. Contoh, tes kritik ringan. Dia bilang, baju lo norak deh. Atau, hobi lo aneh. Respon salah, defensif. Enggak kok, ini baju mahal. Lo masuk ke frame-nya, berusaha membenarkan diri, menunjukkan insecure. Respon benar, frame control. Lo bawa bercanda santai atau setuju dengan konyol. Iya nih, norak banget. Gak semua orang bisa ngerti selera artistik tingkat tinggi kayak gini. Untung cuma orang yang lihat, hahaha. Lo menunjukkan kalau ejekannya gak punya kekuatan emosional di lo. Lo santai, lo yakin, lo menguasai frame lewat humor yang pede. 3. Gunakan bahasa yang memproyeksikan kelimpahan, abundance language. Cowok needy biasanya ngomong dengan nada memohon atau terburu haru, sedangkan cowok dengan mentalitas kelimpahan ngomong dengan tenang dan fleksibel. Contoh tes batasan atau pembatalan. Dia tiba-tiba batalin janji 30 menit sebelum ketemu. Respon needy, "Yah, kok gitu sih? Padahal aku udah siap. Kamu yakin gak bisa? Nanti malam deh, mau ya?" Respons abundance. "Oke sip, gak apa-apa, take care. Kalau gitu gue lanjutin kerjaan gue atau main sama teman gue dulu. Kabarin aja kalau jadwal lo udah pasti free lagi. Sampai ketemu." Sederhana, tenang, dan menunjukkan bahwa lo punya hidup sendiri. Frasa "sampai ketemu" menunjukkan lo masih terbuka tapi nggak bergantung. 4. Menghadapi drama, the drama test. Kadang tes terberat adalah ketika dia tiba-tiba jadi emosional, marah, atau bikin masalah sepele jadi besar. Ini tes buat lihat apakah lo bakal panik dan langsung nurut hanya demi memadamkan api. Respon tepat, jangan ikut terseret ke dalam drama. Ambil langkah mundur secara emosional. Jangan berusaha membenarkan diri atau menyelesaikan saat dia masih di puncak emosi. Tindakan praktis, katakan dengan tenang, "Gue ngerti lo kesal, tapi gue nggak akan ngobrolin ini kalau lo masih marah. Kita ngobrol lagi 30 menit dari sekarang kalau lo udah tenang. Gue tunggu." Lalu berikan ruang. Lo nggak kabur, lo menetapkan standar komunikasi yang dewasa. Ini tindakan alfa paling elegan, menolak berpartisipasi dalam kekacauan emosional. Kesimpulannya, ingat, tujuan lo bukan buat lulus dari tesnya. Tujuan lo adalah jadi pria yang punya harga diri, batasan jelas, dan kestabilan emosional yang gak tergoyahkan. Ironisnya, ketika lo berhenti berusaha keras buat lulus dan fokus ke self-mastery, jadi versi terbaik diri lo yang tenang, pede, dan berprinsip, tes-tes itu akan berhenti atau minimal intensitasnya turun drastis. Cewek itu sensitif terhadap pola. Begitu dia sadar bahwa polanya adalah cowok ini gak pernah goyah dan gak pernah butuh, dia akan berhenti menguji karena dia udah tahu jawabannya. Ini adalah perjalanan, bro. Setiap ujian darinya adalah kesempatan emas buat lo menguji diri lo sendiri. Membuktikan bahwa lo adalah pilar kokoh, jangkar bagi kapal lo sendiri. Cintai diri lo dulu. Saat lo gak mengisi cangkir lo sampai penuh, lo akan memberikan cinta dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Dan itulah, bro, the secret sauce untuk memenangkan inner game dalam setiap hubungan.